Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan saya Taufik Effendi. Kali ini kita lagi ada di Jogja dan di belakang saya ini adalah satu rumah yang besar. Tapi yang besar dari rumah ini bukan hanya fisiknya tapi juga cerita yang ada di dalamnya. Karena hampir di semua sudut rumah ini tuh ada ceritanya dan filosofinya tuh kuat banget. Dan begitu nanti kalian masuk dan dengerin ceritanya, ini kalian pasti akan tercengang banget. Jadi penasaran pengen lihat dalamnya kayak gimana? Tonton terus Behind the Bricks episode kali ini. Oke teman-teman, sekarang saya udah barengan sama Mas Andre dari IKEA Design Studio. Halo Mas, Halo, apa Mas. kabar? Kabar baik. Terima kasih kita udah diizinin mampir ya, nanti kita bakal keliling ke dalam juga. Tapi sebelum kita masuk nih Mas, untuk kasih gambaran ke audiens nih, ke penonton gitu ya. Biar tahu rumahnya ini sebesar apa, mungkin bisa diinformasikan untuk ukuran-ukurannya dulu nih. Untuk luas lahannya berapa, terus luas bangunannya berapa. Luas lahan itu kurang lebih 598. Kemudian lebar depan kurang lebih di 16 meter. Terus kemudian lebar belakang lahan itu sekitar 40 meteran, kurang lebih seperti itu sih. 40 meteran ke Iya. belakang ya, oke. Saya tertarik dengan pemilihan namanya juga Arden, itu ada artinya khusus nggak ya Mas ya? Sebenarnya adalah pilihan nama dari owner langsung ya, yang mempunyai arti tentang ketenangan, terus tersembunyi, terus semangat. Jadi dari nama itu kami mencoba untuk mendefinisikan dalam bentuk fasad dan ekspresi bangunan yang dia terlihat tenang, terlihat diam, tapi sebenarnya ada energi yang ingin disampaikan di dalamnya. Nanti bisa kita lihat ketika kita jalan-jalan ke dalam. Wih, banyak cerita nih kayaknya di dalam ya. Oke, nah untuk konsep desainnya dulu secara general Mas, mungkin kita bisa lihat dari fasadnya ini ya gitu. Ini apa nih untuk mendeskripsikan desainnya, ini style apa? Karena kita tinggal di daerah tropis, kebetulan lahan ini orientasinya ke sisi barat dan timur, maka dari itu di kedua sisi tersebut kita beri bidang-bidang solid supaya panas ketika pagi dan sore itu tidak terlalu direct masuk ke dalam bangunan. Kita mencoba untuk mendefinisikan ulang ketenangan itu, kita definisikan menjadi fasad yang flat, bisa dibilang kaku dan segala macam, tapi memberikan impresi yang dia tenang, tapi sebenarnya dia punya wibawa yang tersembunyi seperti itu. Terus untuk materialnya apa aja yang paling menonjol dari fasad ini ya Mas yang digunakan? Penggunaan material kamprot ya, warna abu-abu tua, Ini ya. ya, kemudian yang menjadi fasad utama, terus kemudian warna kayu dari kayu penggirai. Terus ini saya lihat di sini ada kayak untuk landscape gitu ya Mas ya. Ini nanti berarti akan hijau ditanamin tumbuhan gitu atau gimana? Nah, landscape sebenarnya ini adalah murni keseluruhan landscape nanti di sini adalah karya dari owner. Oh, oke. Jadi owner istilahnya dia mencoba berkreasi sendiri, terus kemudian mencari tema sendiri, dan akan ada dua tema di bangunan ini. Yang pertama yang kita lihat di sini lebih ke Mediterania, jadi lebih kering, pasir, terus tanaman-tanaman yang sifatnya itu tidak langsung terkena dengan tanah seperti olive tree segala macam seperti itu. Jadi nantinya juga tetap akan kering seperti ini Mas, karena warna tone coklatnya ini akan dipertahankan. Nah ini carport. Kapasitas kurang lebih 2 mobil, kemudian ada motor sekitar 4 gitu. Oke, lebar berapa Mas ini teh? Kalau carportnya doang ya Mas? Ya, ini carportnya kurang lebih sekitar 10 meteran. 10 meteran ya? 10 meteran. Kita mencoba untuk memberikan shading supaya kendaraan di sini tidak terlalu panas, kemudian menggunakan plafon lamber sering, terus tone-nya juga masih sama seperti yang di luar, jadi supaya tidak terlalu banyak
warna atau tone yang akan ada di rumah ini. Oke. Terus itu ada akses ya berarti di situ ya Mas ya? Ya, ini adalah akses untuk servis. Hmm. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk apa ya, ke area servis, misal Mbak mau nyetrika dan segala macam, tidak perlu masuk ke akses utama. Jadi di sini sudah ada akses yang kita kamuflase menggunakan material roster yang kita cat senada dengan warna kamprot. Seperti itu, Mas. Karena Jadi, akan mendapatkan udara ya. ya betul, kita memanfaatkan aliran udara yang ada di sini semaksimal mungkin sampai tembus ke bangunan. Oke, I see. Wow, menarik. Nanti saya penasaran pengen lihat yang bagian dari sisi dalam ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita boleh ke mana lagi? Boleh, kita langsung masuk lewat akses utama. Oke, ini akses utamanya ya. Ya, kita menggunakan akses utamanya menggunakan rem, Mas, supaya karena di sini akan dihuni keluarga besar, jadi pertimbangan rem itu menjadi salah satu opsi yang menurut kami paling make sense lah ya seperti itu. Kemudian di sini ada bangku kecil untuk memakai sepatu dan segala macam seperti ini. Nah, ini untuk storage, untuk simpan sepatu, sendal dan segala macam yang daily use akan ada di sini. Oh, oke. Jadi ada storage di depannya. Ini materialnya apa ya, Mas? Ini materialnya kayu ulin. Kayu ulin ya? Ya. Untuk ininya, flooringnya ya? Betul, deckingnya ya. kita menggunakan ulin karena dia kan tahan panas, tahan air gitu kan, jadi menjadi opsi yang paling masuk akal. Oke, nice. Oke, boleh kita lanjut, Boleh, Mas monggo. Andre. Nah, Wow, ini ini langsung memikat perhatian saya dan teman-teman juga yang lihat di kamera pasti langsung terpana lihat pintunya ya. ya ini kayu solid, Mas, pintu jati kayu solid. Jati kayu solid ya? Betul, dimensinya kurang lebih 1,9 meter. Dengan Lebar. tingginya, ya lebarnya 1,9, tingginya 2,9. Handle ini menggunakan tembaga. Tembaga, Ya. oke. Jadi, oke, mungkin kita bisa langsung masuk? Boleh. Ya. Kenapa dibuat selebar ini Mas pintunya kalau aku boleh bertanya? Oke, Ada alasan khusus nggak? rumah ini banyak cerita dan filosofinya. Hmm. Yang pertama, kenapa pintu ini dibuat solid dan berat? Pertama adalah keinginan owner, dia pengen mempunyai sensasi ketika masuk rumah itu, mempunyai sensasi yang effort lah, bahasa lainnya kita butuh usaha untuk mencapai sesuatu yang dia mau. Nah, filosofinya itu seperti ini, Mas. Karena ini pintu utama atau jalan pertama. Terus kemudian ketika masuk kita mempunyai kelegaan. Sudah masuk di dalam rumah seperti itu. Oke, kalau kata lagu kita usahakan rumah itu ya. Iya, Rumah harus betul. diusahakan gitu ya. Dengan didorong ya. Iya, betul. Oke, masuk langsung disambut area apa nih Mas? Oke, ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ini masih kosong ya, karena memang rumah ini belum terisi secara penuh gitu. Ini nantinya akan menjadi ruang tamu, jadi satu-satunya ruang ketika tamu di luar mau ketemu, terus kemudian mau ngobrol, yang mungkin sifatnya itu hanya sejam 2 jam bisa di ruang ini. Oke, berarti untuk ruang tamu, bukan untuk yang teman-teman dekat lah gitu Bukan, ya? ini akan ada di dalam. Oke, nice. Terus ada apa lagi berarti di area ini? Di sini ada powder room kecil. Oh, oke. Nah, ini untuk kurang lebih seperti ini. Masih belum terpasang semua lampunya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk area powder room-nya. Pesan dari owner juga, meskipun powder room tapi proper untuk tamu. Betul. Itu salah satu cara untuk menyambut orang di luar dari circle atau keluarga mereka. Yes. Dan kita lihat juga tetap ada pencahayaan ya. Untuk Betul, ada udara betul. dari luar, Betul. jadi nggak lembab gitu Betul. kan. Betul. Nice. Oke, boleh kita lanjut ke ruangan berikutnya, Mas? Sebelum kita masuk ke ruang inti, Mhm. kita akan disuguhkan satu ruang atau satu zona transisi yang menurut kami bersama ini menjadi salah satu ruang bercerita. Nah, Mas, ini- tadi kan, sorry aku potong. Ya. Tadi kan di depan kan coklat abu-abu gitu ya. betul. Ini experience aku sebagai yang masuk di sini, Betul. langsung disuguhkan warna Oke. sebanyak ini ya. Betul. Lagi-lagi karena kami berangkat dari pengenalan secara personal terhadap owner itu seperti apa, terus kemudian pemilihan nama tadi yang sifatnya tenang, diam dan segala macam. Tapi sebenarnya owner itu punya sisi yang dia itu energinya itu besar, energinya itu berapi-api dan segala macam, energi kreativitas dan segala macam. Nah, dia pengen menumpahkan atau mengaplikasikan itu ke ruang-ruang seperti ini, ruang transisi yang menjadi mini galerinya. Oke. Jadi bisa terlihat dari karya seni yang tertempel atau terpajang di sini, warna-warnanya sangat vibrant ya. Gitu. Ini adalah innernya owner sebenarnya. Oke. Sisi lainnya. Ini ada maknanya nggak sih, Mas? Ini Nah, karya-karya ini, oke. artwork ini? Fun fact-nya, karya-karya ini adalah sebenarnya cerita perjalanan dari awal owner untuk merintis
apa istilahnya karir sampai kepada fase saat ini. Tentunya fasenya macam-macam ya, ada fase sendiri, terus kemudian fase pengenalan, ketemu dengan calon suami, terus kemudian ketemu dengan minta doa restu dengan ibu dan segala macam. Oh ini ya doa ibu. Betul, terus kemudian ketemu di fase mereka untuk apa ya istilahnya mengikat janji setia seperti itu di sini. Terus Menikah ini maksudnya ya? betul. Terus Wow, kemudian keren banget. fase yang tentu di dalam fase kehidupan ada fase senang, sedih, dan ada fase sedihnya juga seperti itu. Oke. Terus pada ending yang apa namanya yang ada di titik ini nanti akan ada di sudut paling utama di sini. Oke, jadi benar-benar apa ini kayak pola kehidupannya lah, cerita kehidupannya. Betul. Gitu ya. Betul. Yang tersaji di sepanjang lorong ini gitu. Betul. Jadi owner pengen memberikan cerita kepada tamu, tentu tamu terdekat ya Mas yang bisa masuk ke dalam rumah inti, bahwa sebelum dia mencapai ke titik yang dia inginkan, dia pengen menceritakan bahwa fase hidupku seperti ini melalui karya seni. Oke. Nah, kami sebagai arsitek itu harus mendengarkan, harus mengimplementasikan itu menjadi satu pesan yang bisa menjadi bahan refleksi siapapun yang akan berkunjung ke rumah ini, tentu melewati koridor ini. Saya penasaran juga ngelihat lorongnya ini sih Mas. Ya. Ini lebar ya? Lorongnya Betul. tergolong lebar. Ada alasan khusus nggak sih kenapa dibuat selebar ini gitu misalnya? Lorong ini lebar dan gelap. Pertama, kenapa lebar? Secara teknis sebenarnya lorong ini difungsikan juga untuk menikmati karya seni secara dimensi ini ya Mas ya, jarak pandang. Ya. Tetapi secara fungsional juga, kenapa lebarnya 1,6 bahkan 1,6,5 ini Mas? Ini untuk manuver keranda. Keranda? Ya, Keranda jenazah? betul. Oh oke. Gitu karena owner punya punya concern bahwa ketika keluarga inti dari owner ini mungkin sudah wafat, itu maunya dimandikan di rumah ini. Oke. Nah, dari dimandikan, di kain kafan, sampai Semayamkan juga. keluar harus ada akses khusus keranda. Nah, inilah menjadi akses utama juga. Jadi secara filosofi, dia akan benar-benar menceritakan perjalanan hidup, plus fungsionalnya juga akan dirasakan secara real. Bahwa koridor ini ya susah, senang, segala macam akan kerasa di sini. Maka kenapa di sini secara pencahayaan kita sedikit gelap, semua permainan lampu, itu supaya membawa kita ke dalam ke titik perenungan. Bahwa manusia itu akan ada di semua fase itu. Oke. Betul. Wow, sangat filosofis sekali, benar-benar life and afterlife. Yes. Di lorong ini ya, berarti semuanya terangkum di sini gitu perjalanannya. Oke, wow, very impressive, very impressive. Nah, untuk ruangannya sendiri berarti ada di lorong ini saya lihat ada 2 pintu nih, Betul. Mas Andrea. Ini ruangan apa aja? Yang pertama yang di sini adalah kamar tamu. Mungkin kita bisa cek ke sana. Masuk ya, yuk. Iya. Kita lihat kamar tamunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang request khusus dari owner bahwa mereka ingin menerima tamu selayaknya keluarga sendiri. Jadi memang didesain sangat cukup proper. Dimensinya pun cukup lebar ya, kurang lebih di 4,6 kali 4,6. Betul, sirkulasi udara juga enak tuh ya. Betul. Jendela bisa dibuka. Ini udah ada kamar mandinya juga ya? Ya, ada kamar mandi. Oke, dalam. kita ngintip dikit ya kamar mandinya. Oke, nice. So ini dia, kita intip dikit ya teman-teman. Ini untuk kamar mandi tamu very proper. Karena tadi yang owner bilang ingin memanusiakan tamu juga ya. Ya, betul. Kalau Ini adalah kamar orang tua. Oke. Karena yang akan bertempat tinggal di sini adalah keluarga besar, maka owner menginginkan untuk kamar orang tua juga ada di lantai dasar supaya secara akses tidak perlu effort untuk naik turun dan segala macam. Betul. Betul. Karena semakin berumur kan makin agak susah ya mungkin Betul, ya. betul. Jadi secara kalau kita lihat secara tone dari kamar sebelumnya, di sini lebih kalem karena memang orang tua owner menginginkan warna-warna yang earthy saja gitu. Jadi yang sederhana, terus kemudian fungsional seperti itu. Jadi ada kamar mandinya juga, ada tempat untuk menyimpan baju, pakaian dan segala macam. Oke. Ini tadi ya yang Betul. part akhirnya ya. Betul. Ini adalah part akhir yang owner ada di titik saat ini. Jadi maknanya di sini cukup banyak ya. Kenapa 3 kepala? Karena memang terdiri dari 3 anggota keluarga inti seperti itu. Terus memang sekarang sedang ada di puncak
puncak karir, puncak kehidupan. Maka dari itu ada simbol 3 burung itu sedang naik ke atas semua. Dengan harapan karir itu akan terus menanjak. Terus kemudian banyak bunga dan segala macam itu supaya banyak bermanfaat ke sekitar, memberikan efek-efek yang baik seperti itu. Jadi energi-energi itu akan berending di satu artbook ini dengan pesan bahwa meskipun hanya 3 kepala, tapi akan punya dampak yang cukup besar. Wow, gila. Keren banget filosofinya. Mantap. Nice. Oke, dari sini kita ketemu ruangan apa lagi nih Mas? Oke, ini ruangan hobi Mas. Owner juga mempunyai hobi merakit mainan, Gundam, Lego dan segala macam akan ada di sini. Jadi semua kegiatan yang sifatnya itu kreativitas, yang sifatnya itu kebersamaan akan ada di ruang ini. Untuk dindingnya kita pakai cat duko ya di sini, multiplex di duko, terus kemudian untuk kabinetnya HMR, terus kemudian dilapisi dengan APL AIKA di sini. Terus untuk lantai ini kita decking kayu Mas, decking kayu jati, jadi kayu asli gitu kan. Oke, selanjutnya Mas Andre, ada ruangan apa lagi nih setelah ini? Nah ini kita area apa lagi? Mulai masuk ke area kitchen Mas. Jadi ini dapur bersihnya di sini. Oke. Karena owner itu suka warna-warna yang tone-nya itu gelap, tapi dia punya tekstur tersendiri, maka warna yang kita pilih hitam dan juga warna karat coklat seperti itu. Oke, jadi memang ya ada karakter owner itu. Betul. Lagi ya. Betul. Oke, itu materialnya apa aja? Nah, ini kami menggunakan AIKA. Oh, ini AIKA ya. Betul. Oke. AIKA yang anti finger seperti itu. Jadi yang supaya dia tidak ada noda dan segala macam. I see. Oke, jadi menggunakan AIKA ya untuk kabinet-kabinet ini ya? Yes, semuanya menggunakan AIKA. Ada sink, ada kompornya di sini. Tumben bukan yang induction, biasanya kan kalau di dalam. Meskipun kita lihat tadi rumahnya terlihat sangat modern, tapi untuk urusan memasak mereka masih butuh api Mas. Konvensional tetap ya. Biasanya kan kalau yang dapur bersih kan induction pakainya kan. Betul. Mungkin sensasi ini ya, sensasi memasak masih dibutuhkan. Betul. Api tersebut konvensional. Perlu ngelihat apinya beneran ya. Oke. Terus ini untuk islandnya apa ya materialnya? Nah ini kami menggunakan Quadra. Oh ini Quadra. Ya, ini seri khusus. Terus maka dari itu waktu itu sebenarnya pemilihannya agak cukup tricky ya karena awalnya itu pengen menggunakan plat besi, tapi karena craftsmanship-nya terlalu repot dan segala macam. Oke, ini warnanya agak kemerahan, ada coklatnya, ada hitamnya juga, ada hitamnya juga gitu ya. Betul. Ini kalau teman-teman bisa lihat di kamera ya warnanya kurang lebih untuk islandnya ini gitu. Oke, selanjutnya kita boleh lihat area berikutnya. Boleh. Mas Andre, kita lanjut ke area service Mas. Oke, ini kita sekarang menuju ke service area teman-teman ya. Nah ini area apa aja nih Mas Andre di sini? Ini adalah area dapur kotor. Dapur kotor. Betul. Okay. Dapur kotor yang sebenarnya hanya pisah dinding dari dapur bersih yang tadi Mas. Jadi sebenarnya secara zonasi ruang ini masih dalam satu zonasi. Oke. Hanya dibedakan oleh dinding. Nah di sini penggunaan materialnya semuanya menggunakan stainless. Oh oke. Wow. Lagi-lagi karena request owner senang masak seperti itu, terus kemudian low maintenance seperti itu, akhirnya kami memilih stainless ini menjadi material utama di area kitchen ini. Oke, jadi biar gampang untuk staff-staff ya. Betul. Maintenance-nya gitu. Ya. Tapi ini ada 2 ruangan di sini Mas. Betul. Aku tadi sempat lihat. Penasaran juga ini masih kosong. Ini nantinya akan digunakan untuk apa 2 ruangan ini Mas? Nah, yang pertama yang agak besar ini akan menjadi ruang simpan makanan cadangan. Makanan cadangan. Betul. Di sini nanti akan ada seperti freezer dan segala macam akan ada di sini semua. Oke. Terus kemudian yang lebih kecil ini adalah untuk penyimpanan Tupperware. Oh, oke. Iya. Kebetulan orang tua dari owner itu kolektor Tupperware. Waduh. Jangan dipinjem ya. Ya. Oke, nanti dimarahin kalau nggak dibalikin biasanya. Oke, oh ini jadi akan ruang penyimpanan Tupperware ya? Betul. Oke, kita boleh lanjut lagi? Boleh. Mas Andre? Oh ini dia ya, tuh teman-teman bisa lihat ini untuk kitchennya, dapur basahnya, stainless semuanya benar-benar ya. Terus di area situ ada apa lagi? Nah, Mas Andre? ini langsung nyambung ketemu dengan area cuci Mas. Area cuci, kemudian ini untuk storage pakaian. Ya. Terus ini untuk simpan
pakaian kotor dan segala macam ada sementara di sini dulu. Nah di sini adalah area cuci. Ya. Area setrikanya nanti di semua. Kebetulan ini 2 mesin, satunya untuk cuci, satunya untuk pengeringan. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan memang butuh yang langsung kering bisa langsung disetrika di sini semua. Jadi ini dalam satu zona yang sama ya, satu zona servis yang sama seperti itu. Saya lihat itu roster-rosternya dari depan tadi ya. Betul. Jadi ketika kita masuk ke ruang ini masih punya visual continuity yang cukup nyaman ke area carport. Meskipun sebenarnya ruangan ini tergolong compact. Ya. Seperti itu. Dan secara fungsi kalau ada paket mbaknya bisa lihat. Betul. Iya kan? Betul, Oke. betul. Nah kalau di sebelah sini apa aja berarti akan Nah difungsikan ini sebagai- adalah storage mas. Oh ini akan jadi storage. Dan jadi untuk ruang teknikalnya, MP dan segala macam controlling ada di sini semua. Dan ini ada tangga ya, tangga Betul. spiral. Ini mungkin kita nggak usah naik, tapi mungkin bisa diceritain aja Mas Ya. Andre. Ini ada apa aja di lantai-lantai atas ini? Ini adalah tangga servis yang langsung menghubungkan sampai ke lantai 3 mas. Jadi next levelnya di sini adalah ruang ART, ruang asisten, terus kemudian di atasnya lagi adalah ruang jemur. Jadi akan Oke. satu direct secara vertikal semuanya adalah area servis. Area servis semua ya. Betul. Jadi secara zonasinya tidak mengganggu privasi ke area yang lain. Betul, flow-nya jadi enak ya. Betul. ART juga dari depan juga langsung bisa masuk dari sini. Betul. Nggak perlu lewat pintu utama. Ya. Oke, kalau gitu. Boleh kita lanjut ke area selanjutnya, Baik, Mas nah, Andre. Ya. Yuk. Oke, kita masuk ke area living dan diningnya, Mas. Oke. Ini kita sudah di area inti dari rumah ini, Mas, di mana living dan dining ini menjadi satu kesatuan. Jadi kapasitas di sini 8 orang karena tadi saya sebutkan bahwa yang akan tinggal di sini keluarga besar. Ya. Fungsi lain di area ini kita bisa melihat ke surroundingnya. Jadi semua ruang-ruang inti di sekitar sini bisa kelihatan. Artinya untuk pengawasan dan segala macam, dilihat, melihat seperti itu. Inilah titik kumpul semuanya di Betul. sini, gitu Titik ya. Intinya di sini, nadinya di sini. Nadinya di sini, gitu. Oke. Mungkin kita boleh geser ke area livingnya sedikit. Ini ada perbedaan ketinggian ya berarti ya. Betul. Kalau yang di area diningnya ini berarti sekitar berapa nih, Mas Andre? Ini 2,6. 2,6 ya? Ya, 2,6. Terus di area livingnya ini kalau teman-teman bisa lihat ini ceilingnya lebih hampir tinggi. 6 meter, Mas. Double height ceiling 6 meter ya? Hampir kurang lebih 6 meter. Hampir kurang lebih 6 meter. Ya. Oke. Karena untuk penetrasi pencahayaan dari sisi utara, terus kemudian untuk penghawaan dari level groundnya, jadi semua bisa supaya bisa masuk semua. Oke. Nah, fun fact-nya, Mas, dulunya area ini sebenarnya tidak menggunakan lumber sharing kisi-kisi seperti ini. Oh, awalnya enggak? Betul, karena kalau kita nanti dari lantai 2 di sini bisa langsung direct melihat frame Merapi. Jadi kota ini sini? frame Merapi. Oh, oke. Dulunya Wow, itu seperti keren itu. banget. Ya, tapi Kenapa kan akhirnya diputuskan pakai kisi-kisi kalau gitu? lebih kepada kenyamanan dan juga pertimbangan safety dari owner. Bahwa mungkin insecure ya kalau misalkan semua transparan segala macam gitu. Jadi sudah kita putuskan untuk menambahkan satu elemen vertikal. Meskipun ini sebenarnya bisa dibuka, Mas. Oh, oke. Tapi effort harus keluar dulu. Iya. Dari mana sih juga barusan mikir dari mana yang bukanya. Oke. Seperti itu. Boleh lanjut ke area berikutnya kali ya, Mas? Oke, nah ini area menjamu teman-teman terdekat dari owner. Oke. Ini dapur lagi, Mas, maksudnya? Ini coffee corner. Oh, ini buat kopi. Betul. Karena Nice. kebutuhan ngopi di zaman ini kan sudah menjadi kebutuhan Betul. utama. Nah, kemudian owner menginginkan bahwa tolong kami diberikan satu sudut coffee corner untuk membuat kopi, untuk menjamu teman-teman. Nah, ini adalah satu coffee cornernya owner di sini. Jadi sangat proper lah untuk menjamu. Gitu. Iya. Wow, bisa jadi coffee shop nih kayaknya di sini. Oke, ini jadi coffee corner di sini ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya ada Nah, apa lagi? kemudian nyambung ke area sunken, Mas. Mas? Nah, oke. ini area yang paling santai lah. Artinya kalau owner pengen rokok dan segala macam bisa ada di ruang ini. Terus kemudian ini terhubung langsung ke sisi taman. Tetapi hal yang menarik di sini justru sebaliknya, Mas. Apa tuh? Ketika kita sedang bersenang-senang di sini segala macam, kita harus selalu ingat terhadap Sang Pencipta, Mas. Maka dari itu langsung direct visualnya ke area musola.
Oh, itu lafaz Allah ya? Ya, Oh, oke. Nanti mungkin bisa di-insert sama Mas Ivan nih ya visualnya ya. ya. Oke, jadi dari sini teman-teman itu bisa langsung overlooking ke area musola, terus di situ ada artwork dengan tulisan Allah ya. Betul, betul. Itu secara sengaja memang waktu proses konseptual di awal ditekankan bahwa tolong Mas Andre dan Mbak Eli ketika perencanaan area living, area yang sifatnya itu untuk apa ya, bersenang-senang segala macam, dekatkan dengan area musola. Gitu, supaya tetap ingat untuk beribadah. Nah, ini langsung menuju ke visual ke arah musola. Musola. Betul. Oke. Di sebelah sana ada musola, di sebelah sini juga kita bisa lihat visualnya ada disajikan taman juga ya. Betul. Ini yang tadi Mas Andre bilang Mediterranean ini ya? Betul. Jadi konsep taman di rumah ini ada dua, Mas. Ada Mediterranean, terus kemudian ada tropical. Disesuaikan dengan posisi titik mataharinya. Karena di area ini yang paling panas nantinya, Mas. Jadi kita taruh yang tanaman-tanaman yang tahan untuk panas, terus kemudian yang di area-area yang sempit itu kami berikan yang tropical. Yang tropical. Betul. Oke. Termasuk Mediterranean-nya juga pohon itu tuh teman-teman ya. Nah, Itu pohon olive betul olive ya? tree. Olive tree ya. Usianya kurang lebih 150 tahun. 150 tahun. Ya. Wow. Itu owner sendiri yang memilih, dan itu ada filosofinya, Mas. Apa tuh filosofinya? Jadi ketika owner sekarang menanam ini, justru yang pengen menikmati bukan owner, tapi dia akan meninggalkan ke generasi berikutnya. Karena dalam 1 tahunnya pohon ini hanya berkembang sekitar 5 cm. Dalam 1 tahun. Betul. Jadi harapannya rumah ini akan dinikmati generasi terus-menerus sampai Selanjutnya. pohon ini besar. Ah. Nah, ini sebagai penanda awal bahwa leluhur kalian sudah menanamkan ini, maka jagalah. Gila, keren banget filosofinya, dahsyat. Ini ibarat prasastinya nih teman-teman yang nanti akan bertahan sampai ratusan tahun ya. Ya, betul. Bayang nggak sih Indonesia belum merdeka pohon ini udah ada loh. betul. Iya kan? Betul. Usia 150 tahun. Musola. Wow. Oke. Jadi ini pun kami request khusus salah satu seniman di Jogja untuk membuatkan lafal Allah ini yang seolah-olah muncul dari air. Seperti itu. Jadi supaya secara artistik, terus kemudian secara fungsional pengennya menambah kekusyukan untuk owner. Dan area ini sebenarnya fungsionalnya nantinya bukan hanya untuk sholat, Mas. Oke. Tetapi secara fungsi lain di sini nantinya akan menjadi area pemandian jenazah. Area pemandian jenazah. Ya, tadi yang saya sempat singgung di depan tadi bahwa koridor kenapa lebar dan segala macam. Untuk keranda itu tadi Betul. ya, Mas Andre di sini bilang. adalah fungsi utamanya untuk pemandian jenazah. Kemudian air sisa pemandian jenazah itu akan tertampung pada kolam tersebut. Oke. Betul. Nah, nantinya secara filosofi lagi itu airnya ini kan akan overflow. Jadi akan overflow, akan menyirami tanaman dan segala macam. Nah, nilai-nilai yang pengen disampaikan oleh owner itu bahwa siapapun nanti yang meninggal di sini akan meninggalkan jejak-jejak yang baik terhadap sekitarnya, si tumbuhan dan segala macam. Jadi lagi-lagi owner ini punya sisi filosofi hidup yang cukup kuat. Itu yang mencoba kami resapkan menjadi elemen-elemen ruang yang juga cukup menarik buat mereka gitu. Oke, wow, storytelling rumah ini kuat Ya, banget sih teman-teman. betul, Ini betul. kita bahkan belum explore semua ya, baru sampai sini ya. Storytellingnya sangat kuat sekali. Dan ada alasan khusus nggak sih Mas kenapa temboknya dibikin miring gini nih? Betul. Tembok Kita ini bisa lihat agak miring ya agak miring sebenarnya ini untuk mengalahkan ke kiblat, Mas, ke sisi barat. Gitu. Gitu. Oke. Jadi Jadi direct- arah kiblatnya gini ya? Ya. Agak miring gini ya? Betul. Oh gitu. Seperti itu. Jadi pesannya mengarah ke kiblat, terus kemudian di tengah kiblat itu ada satu yang dominan yaitu lafal Allah tersebut. Menjadi fokusnya. Oke, nice. Focal point ini ya. Ya. Oke, baiklah kalau gitu. Boleh kita lanjut? Boleh. Ruangan berikutnya Mas Andre ada apa lagi? Mari kita lanjut ke master bedroomnya, Mas. Nah, ini kita sudah sampai di master bedroomnya. Jadi kalau secara konsep sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan 2 kamar sebelumnya. Karena memang owner tidak pengen yang terlalu menonjol dan segala macam. Bedanya di sini lebih ke dimensi. Di sini kurang lebih 6 meter Oke. kali hampir 8 meter, 6 kali 8. Sampai sana ya? Betul. Sampai apa walk-in closet? Walk-in closetnya dan segala macam. Karena owner itu senang baca, Mas. Jadi kita berikan satu fitur ambalan atau tempat buat baca lah di sini Oke. supaya lebih nyaman gitu. Terus buat duduk-duduk. pencahayaannya juga dia langsung terhubung semua ke taman. Seperti itu. Jadi nyaman untuk penghawaan.
Jadi bisa duduk-duduk di sini, Ya, bisa nyantai-nyantai ya. Hmm. Ini jendelanya bisa dibuka juga, langsung terhubung ke taman itu Ya. teman-teman ya. Oke, boleh kita lihat Ya. area selanjutnya. Ini Walk-in closet. walk-in closet dan apa ya, tempat buat dandan dan segala macam bagi owner gitu. Iya, Dia paling senang di area ini Oh, karena banyak kaca-kaca, banyak Iya. cermin gitu. Jadi karena suka merias dan segala macam, maka kami coba untuk pasang satu kaca yang cermin yang besar supaya lebih nyaman untuk ini sih prepare-nya seperti itu. Oke, jadi baju-baju dandan di sini semuanya lah ya. Oke, tadi dari area tidur juga terus ke sini saya lihat banyak pengulangan material juga ya. Betul. Mas ya, ini dari area walk-in closet-nya, terus tadi juga di mana tuh tadi ya, di kabinet bawahnya itu Ya. juga ya, tempat tidur juga ya. Itu apa aja nih materialnya Mas? Itu Oke. kami semuanya menggunakan HPL Aika, Mas. Oh ini Aika Ya. semua ya? Ya, semuanya menggunakan Aika. Oke. Terus bahan atau material dasarnya ini HMR. Mhm. Terus kemudian kita lapisi Aika semua. Hmm. Dan pemilihan ini pun owner sendiri yang menentukan karena memang beliau punya satu tone palet warna yang memang sudah menjadi ciri khasnya dia. Itu kayak nuansa kayunya benar-benar berasa banget ya. Ya, betul. Maksudnya serat-seratnya. Gitu. Hmm. Oke, lanjut kita ke area Kita berikutnya, langsung Mas. masuk ke kamar mandi utama. Wah. Nah, ini Outdoor ya? semi outdoor, Mas. Semi outdoor. Nah, di sini tetap ada bukaan untuk pengudaraan, untuk pengawaan. Terus kemudian kalau hujan ya dia jatuh, gitu aja air hujannya. Wah, dramatis dong ya itu ya. Ya, sambil apa namanya di bathtub, mandi segala macam seperti itu. Berendam. Terus tapi nggak terlalu panas juga ya kalau Ya. siang karena ini kan dikasih kisi-kisi ya. Apa nih Mas material? Ini bengkire, Mas. Waktu itu tone warna yang memang menjadi pilihan kami, terus kami padukan dengan warna-warna putih untuk kloset, untuk bathtub itu rasa-rasanya paling nyaman lah. Seperti itu. Tropicalnya lebih kuat. Betul, tropicalnya dapat ya, warna tropical. Oke, boleh Mas, kita selanjutnya ke area mana lagi nih? Kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ya? Oke. Yuk, kita naik. Oke. Wah, berarti naik ke lantai 2-nya nggak pakai tangga nih ya Mas ya? Ya, jadi karena apa namanya owner itu adalah seorang storyteller, Mas. Jadi akses yang kita gunakan di sini semuanya akan dominan pakai rem. Karena rem itu adalah sarana bercerita, terus kemudian mempermudah untuk sirkulasi juga. Sembari kita menikmati rem, nanti di sini akan banyak karya seni yang akan tertempel di sini. Oke. Oh, nanti akan diisi artwork juga di sini. Yes. Jadi Sama akan- kayak yang tadi itu ya, Betul. di samping ya. akan semakin banyak cerita-cerita yang Oke, tapi sebelum ditempelin karya seni juga ini juga menarik sih menurut saya karena di depan Ya, tadi kan betul. dari fasad ada, lorong yang tadi artwork juga ada, terus di belakang tadi juga ada ya. betul. Oke, terus berarti ini lebar berapa Mas untuk rem? Kalau yang di sini sekitar 1,2, Mas. 1,2. Ya, jadi berbeda dengan yang koridor utama tadi 1,6, di sini 1,2 saja. Karena ini untuk orang aja ya. Ya, untuk orang berpapasan. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita sedang menikmati matahari pukul 2:30 sore. Oke. Seperti ini kurang lebih ambience-nya. Oh, Jadi kalau skylight. betul, kalau kita cermati tadi permainan ruangnya itu ruang gelap, ketemu ruang terang. Iya. Jadi ini adalah area pemisah antara private dan di sini untuk service pemisahnya yaitu transparan di sini adalah area rem. Rem ini ya. Nice. Tapi ini kebayang teman-teman kalau misalnya pas hujan juga keren ya. Oke, Mas Andre, kalau di lantai 2 ini sebelum kita explore satu persatu ruangannya, mungkin boleh diceritain dulu ada ruangan apa aja nih, Mas? Oke, untuk lantai 2 ini fungsinya cukup banyak ya. Pertama yang kita ada di titik ini adalah functional room. Ini untuk nanti misalkan anak mau belajar, mau mengaji bersama itu akan ada di sini semua. Oke. Terus kemudian 2 pintu ini salah satunya adalah area untuk massage atau Oh, oke. area untuk pijit segala macam. Terus kemudian pintu yang satunya area service ke ART. Terus ada 3 kamar. Oke. Intinya ada 3 kamar. Terus di sini ada ruang gym juga. Oke. Oh ini ya. Betul, ada playgroundnya juga, Mas. Nanti kita bisa lihat ke dalam. Boleh kita intip ya. Boleh, Kita ngintip dikit nih untuk ruangan gymnya nih. Wow. Gokil. Ada Ini tempat gym. sengaja kami taruh di sini, Mas. Karena ini kan area sisi paling barat ya. Jadi supaya pas nge-gym benar-benar kena direct sinar matahari juga. Dan tidak menggunakan AC. Iya, iya. Jadi semua akan memanfaatkan passive cooling ya. Oke. Passive sistemnya jadi dia buka jendela segala macam. Memang supaya berkeringat. Iya, iya, iya.
Soalnya kalau di gym-gym biasanya kita nggak keringetan, soalnya AC dingin banget ya kan. Bisa dibuka aja. Iya, iya. Oke, sip. Boleh kita ke ruangan yang tadi Mas Andre udah sempat mention. Mungkin yang pertama yang playground kali ya. Ya, oke. Kita lihat dulu. Kita masuk ke area playground. Wow, seru banget. Ini akan jadi area playground Aha. untuk anak-anak ya, yang mungkin teman-teman dekat dari teman PAUD segala macam nanti akan bisa main di sini Mas. Jadi awalnya ini dikonsepkan untuk kamar tidur juga, tapi karena kebutuhannya belum masih jauh, jadi dimanfaatkan untuk playground dulu. Oke. Wow, sip. Udah ada kamar mandinya juga nih. Kamar mandinya juga warna-warni. Ya. Maksudnya lebih colorful lah gitu ya. Betul, lebih betul. ada warna. Oke. Baiklah. Selanjutnya kita lihat kamar lainnya, Mas Andre. Kemudian kita akan masuk ke kamar anak. Nah, ini Oke. kita mulai masuk kamar anak. Ini ukurannya sama persis ya berarti ya? Sama Ini playground ukurannya tadi? 4, ya Mas, sama persis. Kita dimensi sekitar 4,2. 4,2 meter kali 4,5. Oke, wow. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi ini agak mirip dengan koridor yang di bawah ya Mas ya? Sebenarnya. Betul, secara dimensi ini mirip Mas, sekitar 1,6. Karena nantinya di sini pun akan dipakai untuk karya seninya ditempel di sini semua juga. Jadi menerus sampai di level 2 di sini. I see. Kemudian tatanan kamar tidurnya, toiletnya itu menerus semua. Jadi secara plumbing, MEP dan segala macam dia menerus satu core. I see. Jadi supaya efisien pipa, terus Betul. kemudian meminimalisir masalah-masalah. Ini sama sih kamar anak juga. Jadi ada 2 kamar anak. Terus kemudian yang paling ujung di sini adalah kamar adik. Oh, Kamar oke. adik. Jadi karena keluarga besar, ini temanya cukup berbeda. Oh iya. Karena adik dari owner ini dia suka nuansa yang industrial lah bahasa sekarang. Tapi dia juga senang main musik segala macam. Jadi temanya cukup berbeda di sini Mas. Oke. Oh iya sih berasa banget ya. Lebih lebih maskulin ya? Betul. Benar nggak sih? Betul, tapi secara prinsip ruang semuanya sama, mempunyai hak yang sama, jadi masing-masing ruang mendapatkan pencahayaan yang baik, yang cukup, terus kemudian penghawaan juga yang cukup. Oke. Gitu. Nice. Itu kemana ya Mas ya kesana ya? Ini untuk balkon Mas, jadi ada areal balkon yang bisa digunakan untuk kayak bersantai lah seperti itu. Oke. Jadi bedanya kamar yang ujung ini berarti punya balkon Punya ya? balkon. Balkon tersendiri nih, Ya. private dia punyanya kamar ini. Betul, dan model dari bednya ini pun tatami ya, dia jadi seperti di Jepang, jadi Oke, kita lanjut lagi. Kalau itu apa Mas? Kamar juga ini? Bukan? bukan, ini adalah akses ke balkon Mas. Nah, balkon ini sebenarnya fungsinya ini bisa digunakan untuk area service. Jadi membersihkan atap dan segala macam bisa aksesnya dari sini. I see. Gitu. Tapi secara desain kita coba untuk membuat seamless lah ya. Jadi supaya tidak terlalu terlihat bahwa ini pintu dari kejauhan. Jadi Oke. akan terbaca sebagai dinding solid aja gitu. Tapi sebenarnya akses untuk ke balkon dan juga untuk maintenance. I see. Oke, jadi aksesnya lewat sini ya. Ya, Kalau maintenance. betul. Oh, ini kita bisa lihat living area dari sini ya. Ya, betul Mas. Jadi kenapa void-nya cukup besar? Nah, ini lagi-lagi kami mencoba untuk menerjemahkan kebutuhan dari owner Mas. Karena keluarga ini cukup artinya senang gathering, senang kumpul dan segala macam. Void ini menjadi penghubung antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi ketika nanti misalkan dipanggil untuk makan dan segala macam, itu akan sangat mudah. Dan ketika kita ada di titik ini, itu bisa melihat semua kegiatan yang ada di lantai bawah. Lantai bawah. Betul. Jadi saling melihat, terus kemudian secara psikologi supaya kita tetap dekat lah dengan anggota keluarga di sini. Jangan sampai masuk kamar terus nggak tahu kemana gitu kan. Jadi tetap akan terkoneksi gitu. Iya, walaupun beda lantai tapi masih Betul. terhubung gitu ya. Betul. Oke, terus ini kita bisa lihat juga di sini Nah, ini- ada aliran udara juga dari sini ya. Bisa Betul. Ini sebenarnya bisa dibuka juga Mas. Oh, Ini- itu bisa dibuka juga. Ya. Oh. Ini fungsionalnya sebenarnya kalau pengen terang, Oh, oke. tinggal kita tarik. Tapi kalau cuman butuh udara, kita bisa tutup tadi. Nah, terus kemudian ini bisa kita tutup kalau untuk pencahayaan seperti ini. Jadi tetap secara fungsional dapat juga. Oh, wow. Oh, saya pikir tadi mati itu Hidup kisi-kisi. semua, Nggak, Mas. ini bisa digeser ternyata ya. Kita lanjut ke ruang kerja. Oke. Oh, ruang kerja di sebelah sini ya, Mas? Ya, betul. Oh, mungkin sebelum ke ruang kerja, di sini ada satu spot menarik. Apa tuh? Ini ruang Ini apa ya? adalah ruang kucing. Mas. Ruang kucing. Betul.
Kandang kucing gitu Kandang maksudnya? kucing. Jadi mungkin di sini akan ada 8 sampai 10 kucing nantinya, Oke. dan juga ada rumah-rumah seperti itu. Aha. Dan di sini juga ada kamar mandi kucing. Wow, Jadi- kucingnya ada kamar mandi. Kucing pun di sini dimanusiakan, Dikucingkan. dikucingkan. Kucingnya Di sini ada kamar dikucingkan. mandi, ada klosetnya dan segala macam, cukup proper. Karena owner memang suka dengan kucing seperti itu. Jadi kami mencoba untuk mengakomodir itu semua dengan baik. Bahkan jendela bisa dibuka, jadi kucing tetap dapat sirkulasi Betul. udara. Kucing pun punya hak yang sama di sini. Kucing juga harus dirayakan. Dan menariknya, ruang kucing ini transparan terhadap ruang kerja utama. Karena supaya ketika kerja, owner tetap bisa mengawasi kucing-kucing yang ada di sini. Sebagai hiburan juga ya. Nah, itu satu, dan ternyata bisa menambah mood ketika kerja. Benar. Nah, ini kita masuk ke ruang kerjanya. Oke. Nah, ini masih kosong, Mas. Oke. Karena nanti akan diisi loose furniture semua, akan diisi semua. Nah, ini tempat untuk beride, terus kemudian tempat untuk diskusi segala macam akan ada di sini. Oke, dan kita bisa lihat juga pencahayaannya dari berbagai sisi ya. Betul. Sisi sini ada, dari sisi Betul. situ ada. Kalau yang di situ ruang apa, Mas? Nah, di sini juga ruang kerja, tetapi yang menggunakan adalah ruang kerja suami. Oh, yang ini yang istri tadi. Betul. Oke. Nah, ini deckingnya cukup berbeda. Kalau di sana itu jati, yang di sini ulin. Oh. Ada alasan kenapa dibedakan, Mas? Ini selera dari owner. Selera aja ya? Dia pengen warna yang lebih gelap. Terus kemudian tone-nya yang lebih manly. Iya. Jadi warna hitam, terus kemudian expose batu bata. Bata juga ya. Oke. Nah, saya juga penasaran nih, Mas Andre, Ya. tadi kan ada tangga kecil ini tuh kemana ya? Nah, sebenarnya tangga ini di awal dulu ini Mas tidak direncanakan, tapi Oh, ketika mulai pembangunan segala macam, sepertinya butuh untuk tangga yang lebih dekat dengan kamar owner ke area-area kerja atau ruang kerja. Jadi kami mencoba untuk menggeser dinding ini, dibelah, terus kemudian dikasih akses sekitar 1,2 meter sebagai akses tangga, akses tangga tambahan lah. Jadi ketika kita nanti ke bawah, itu langsung ketemu kamar dan juga musola. Jadi ketika untuk butuh untuk istirahat, butuh untuk sholat, itu langsung direct ke ruang-ruang tersebut. Oke, jadi kalau mau ibadah gampang ya. Ya, Dari betul. ruang kerja ini yang dua-dua ini bisa langsung turun, langsung nyampe. Betul. Oke, baiklah. Sepertinya udah semua kita kelilingin ya, Mas ya? Sepertinya sudah semua. Mas. Sudah semua ya? Oke, kita lanjut ngobrol sambil duduk aja kali ya. Baik. Kita mau nanya-nanya lebih detail lagi soal desainnya, soal konstruksinya dan segala macam. Jadi tonton terus, oke? Ya. Oke guys, kita lanjut ngobrol lagi. Mas, ini dalam proses desainnya gitu ya, ini berapa lama sih untuk mendesain rumah ini? Terus ada cerita apa aja tuh selama proses mendesainnya? Oke. Kalau untuk durasi waktu sampai dengan gambar konstruksi ya, atau forkon itu kurang lebih di sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulanan, 7 bulan, Oke. 8 bulan. Tetapi menariknya, sebelum memulai proses konsep dan segala macam, kami di tim meluangkan waktu kurang lebih di 1 bulan sampai 2 bulan itu untuk brainstorming karakter owner. Jadi kami mencoba untuk membreakdown siapa owner kami, terus Oke. kemudian goals-nya apa di rumah ini, terus kemudian mood board dari mereka kami satukan, terus kami mencoba untuk merumuskan dalam satu komposisi tulisan dan zonasi ruang gitu. Jadi di 2 bulan itu cukup membutuhkan effort untuk mengetahui apa sih sebenarnya goals dari rumah ini gitu. Oke, Untuk jadi mengetahui. bisa dibilang dari 7 bulan total ya tadi ya? 7-2-nya tuh buat mengenal Ya, betul, ownernya ya? betul. Jadi sebenarnya. tanda tanya besarnya siapa ownerku gitu. Jadi kami memang seneng yang oleh karakter, terus kemudian sampai menciptakan ayo goals bersamanya seperti apa. Jadi murni kami di sini sebagai teman cerita, terus teman untuk merealisasikan apa yang menjadi mimpi ke depan. Ini hanya dilakukan di klien ini atau memang udah kebiasaannya Mas Andre dan juga kayak desain ini untuk ada fase ini? Oke, kalau secara habit itu sebenarnya semua owner. Artinya semua klien yang masuk ke KIA itu kami perlakukan hal yang sama. Tetapi masing-masing owner itu kan kadang-kadang bisa untuk mengungkapkan apa maunya, apa yang menjadi goals. Tapi ada juga yang ngikut gitu. Nah, karakter yang owner di sini adalah owner yang memang kuat di visi, kuat di goals. Jadi kami menghabiskan waktu untuk brainstorming itu cukup alot lah, cukup lama gitu. Oke, ya. Tapi memang berarti diusahakan seperti itu ya? Ya, Berarti ya. karena
harapan kami ketika mereka menempati rumah ini bukan hanya sekedar tinggal ya, tapi lebih kepada jiwanya, terus kemudian ceritanya itu memang mereka seperti menemukan tempurungnya kalau di bahasa kami. Jadi ini memang aku gitu. Jadi akunya tuh kuat gitu. Ya. Nice, sangat menarik. Oke, sekarang untuk proses konstruksinya nih Mas, berapa lama prosesnya? Proses konstruksinya waktu itu kalau nggak salah dimulai tahun 2024 ya, sampai di hari ini kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Di tahap sekarang ini lebih ke tahap sudah finishing sih ini, pembersihan dan segala macam, dan mungkin sebentar lagi juga akan handover atau serah terima. Oke, nah untuk terkait konstruksinya sendiri, Jogja ini kan sering gempa nih. Betul. Mas ya, apa antisipasinya dalam prosesnya? Nah, karena kalau kita lihat dimensi rumah ini kan cukup panjang ya, hampir 40 meter. Waktu itu kami konsultasi dengan rekan struktur kami bahwa disarankan di sini menggunakan sistem dilatasi. Jadi pemisahan struktur bangunan, jadi 20 meter bangunan depan, 20 meter bangunan belakang itu mempunyai sistem struktur yang terpisah. Jadi supaya ketika terjadi goncangan gempa, mereka akan menumpu atau bertanggung jawab terhadap bebannya sendiri. Jadi tidak saling tidak saling ketergantungan. Jadi supaya terpecah bebannya tersebut. I see. Oke, jadi udah diantisipasi ya? Ya, betul. Untuk itu ya. Karena waktu konstruksi pun kemarin tukang-tukang pernah mengalami satu fase gempa yang cukup kencang di sini. Jadi mereka langsung kebayang bahwa Jogja cukup intensitasnya untuk kegempaan cukup sering. Betul. Dia benar berapa bulan lalu kan sempat kencang banget itu gempa. Betul. I see. Ya. Tapi sudah diantisipasi lah di strukturnya rumah ini. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, untuk biaya Mas, ini pasti banyak yang penasaran juga. Mungkin bisa dikasih estimasinya lah gitu ya. Berapa kira-kira? Kalau untuk estimasi presisi terus terang masih saya sendiri juga belum tahu ya. Tapi untuk perkiraan per meter persegi itu di angka kurang lebih 13 sampai 14 juta per meter persegi. 13 sampai 14 juta per meter persegi. Betul. Dengan spek material yang tentunya high spec ya gitu. Kalau teman-teman penasaran pengen lihat karya-karyanya kayak yang lain gitu, mungkin bisa dikasih tahu Mas Instagramnya atau mungkin punya website atau ada platform lain yang menjadi tempat memajang portfolionya. Boleh di-share? Kami cukup aktif di Instagram ya? Di @KeaDesignStudio. KeaDesignStudio. Ya, itu mungkin teman-teman bisa cek beberapa karya kami. Dan sebenarnya Kea ini baru berdiri kurang lebih di 2,5 tahun. Oh, baru 2,5 tahun? Ya, jadi karya-karya yang terpampang di Instagram itu mostly adalah karya-karya yang sebenarnya masih dalam proses pembangunan saat ini. Nah, ini adalah rumah atau karya pertama yang nantinya mungkin secara real akan kami publikasikan di Instagram. Oke, I see. Wow, keren. Congrats Mas. Terima kasih. Keren banget rumahnya. Terima kasih. Kalau teman-teman juga masih punya pertanyaan gitu ya sama Mas Andre, pengen nanya seputar rumah ini atau soal Kea Design Studio, boleh ditaruh di kolom komentar ya. Nanti bakal dibantu jawab sama Miminnya Arsita. Oke. Kalau begitu terima kasih ya. Terima kasih Mas Andre dan Kea Design Studio udah diizinin keliling, mampir. Ownernya juga terima kasih udah dibolehin mampir. Kami berdua pamit teman-teman, saya Taufik Effendi. Jangan lupa untuk di like video ini kalau misalnya suka. Jangan lupa buat di share ke teman-temannya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya biar subscribers kita makin banyak. Oke, kami berdua pamit. Terima kasih. Bye-bye.